Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan part 3 ya, perbandingan berbalik nilai. Nah, ada part 1 tentang rasio, part 2-nya tentang perbandingan senilai, dan ini dia, perbandingan berbalik nilai. Oke, masih tentang matematika, kita langsung saja. Nah, ini dia perbandingan berbalik nilai. Nah, dua bilangan memiliki perbandingan berbalik nilai jika kenaikan atau penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan atau kenaikan bilangan yang lain. Nah, bisa dilihat nih dari sini, yang tadinya naik jadi turun. Kalau turun jadi naik. Nah, ini kan berbalik nilai ya. Kalau perbandingan senilai kan kalau naik naik, kalau turun turun gitu. Kalau ini enggak, kalau naik turun, kalau turun naik gitu. Jadi berbalik nilai. Nah, gimana contohnya nih Bu? Agak bingung nih Bu. Oke, Ibu kasih contoh nih. Jika kecepatan sebuah kendaraan bertambah, maka waktu yang diperlukan semakin berkurang untuk jarak yang sama. Jadi misalnya nih, kita mau ke kota Bandung ya misalnya nih. Mau ke Bandung, dari sini kan dari rumah. Dengan kecepatan yang tinggi. Nah, maka waktu yang diperlukan juga semakin berkurang ya. Nah, ada contoh yang kedua nih. Jika jumlah orang yang bekerja untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ditambah, maka waktu yang dibutuhkan akan berkurang. Misalnya nih, kita mau bangun rumah. Nah, semakin banyak orang yang membantu, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Tapi, kalau yang bekerjanya cuma satu orang, dua orang, ya waktu untuk menyelesaikan juga akan lama. Nah, gitu. Kemudian ada contoh yang ketiga. Sebuah roti akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama untuk dibagikan ke setiap anggota suatu kelompok. Bagian yang diperoleh setiap anggota kelompok akan berkurang jika banyaknya orang dalam kelompok tersebut bertambah. Jadi ceritanya itu, ibu itu punya satu roti. Ya, kemudian ibu potong jadi dua. Nah, itu kan besar-besar gitu bagiannya. Tapi ketika ibu potong jadi 10 bagian, maka roti yang didapat juga semakin kecil gitu. Apalagi kalau ibu potong sampai 20 bagian. Ya itu kan semakin kecil ya roti yang didapat, jadi gak kenyang. Oke. Ini ada grafiknya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, kalau misalnya waktu perjalanannya 1 jam, berarti dia kecepatannya tinggi nih, kisaran 60 km per jam. Nah, kalau misalnya dia 3 jam nih di perjalanan, berarti dia agak lambat ya di kecepatan 20. Kalau misalnya itu di perjalanan sampai 6 jam, ya lumayan pegel juga kan. Kemungkinan itu kecepatannya di 10 ya. Oke, jadi grafiknya seperti ini. Nah, kita akan ke contoh ya. Ini dia contohnya. Nah, jika 15 orang dapat mengecat dinding sebuah gedung dalam 14 hari, dalam berapa harikah 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, mengenai soal yang ini, hati-hati tertukar sama yang perbandingan senilai ya. Coba kita lihat dulu. Kalau semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan juga ternyata semakin sedikit. Oke, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Oke, penyelesaian. Nah, apa yang ditanyakan? Ketika 30 orang. Oke, kita cari satu paketnya dulu ya. Nah, satu paketnya itu kita lihat dari sini, dari keterangan ini. 15 orang itu untuk 14 hari. Jadi, satu paketnya itu, satu paket pekerjaannya berapa? Oke, satu paketnya itu, yang ini 15 kali 14. 15 kali 14 kita dapatkan 210. Oke, ini satu paketnya ya. Nah, kalau misalnya 30 orang, itu untuk berapa hari? Ya, kita tinggal ambil saja nih. Yang sepaketnya itu kan 210. Dibagi 30. Kan 30 orang. Oke. Karena ini agak susah nih untuk membaginya, ya kita coret-coret aja. Ya, ini nolnya kita coret. Yang bawahnya juga kita coret. Oke. Jadi tinggal 21 dibagi 3. Kita dapatkan 7 ya. 7 hari. Nah, berarti ketika orangnya makin banyak nih, maka waktunya juga semakin sedikit ya.
Tuh, yang tanya 14 jadi 7 tuh. Jadi sedikit ya. Nah, jadi 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 7 hari. Gimana? Udah paham? Kalau masih bingung, Ibu kasih contoh lagi. Nah, ini dia. Gina mempunyai cukup uang untuk membeli 16 pulpen seharga Rp1.500 per pulpen. Nah, jika harga sebuah pulpen naik Rp900 dari harga semula, berapa banyak pulpen yang dapat dibeli Gina? Oke, penyelesaiannya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyak pulpen. Oke. Nah, ini sama ya. Kita cari dulu sepaketnya. Nah, sepaketnya itu kita bisa cari dari ini nih, dari keterangan ini. Nah, ada 16 pulpen, itu 1.500 per pulpen ya. Nah, kemudian ada keterangan lain nih, naik Rp900 dari harga semula. Oke, ini untuk yang nanti ya. Nah, ini untuk satu paketnya dulu. Oke, satu paketnya berapa? Nah, satu paketnya itu, ya kita tinggal kalik aja nih. 16 kali 1.500. Ya, kita dapatkan 24.000. Nah, ini satu paketnya nih. Kemudian, untuk harga yang sekarang berapa nih? Nah, bukan 900 ya, tapi naik 900 dari harga semula. Berarti harga yang sekarang itu 1.500 ditambah 900. Kita dapatkan 2.400. Nah, kalau gitu, banyak pulpen yang dapat dibeli berapa? Jadi kita bisa dapatkan 24.000 ya yang si paketnya itu. Kemudian dibagi dengan harga yang sekarang 2.400. Nah, kita dapatkan 10 ya, karena 24.000 bagi 2.400 itu 10. Jadi 10 pulpen. Nah, jadi Gina dapat membeli 10 pulpen seharga 2.400 ya per pulpen. Jadi berapa? 10 pulpen. Nah, gimana? Udah paham? Baik, untuk video selanjutnya ini ada part 4, itu tentang skala ya. Nah, pahami dulu di video kali ini. Kalau udah paham, kita ke part 4, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.